Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu awliya'a min dunihi nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama habat zidnahum sa'ira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan alif lam mim ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam ibadah. Khususnya pada hari ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga apa yang kita lakukan semuanya menjadi tabungan amal soleh buat kita sebagai bekal kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya dan juga mudah-mudahan terlimpah kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap Jumatnya khatib selalu mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Tidak ada klasifikasi martabat di sisi Allah, tidak ada klaster martabat di sisi Allah kecuali soal keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik takwanya. Maka kita hidup di dunia ini dalam rangka beribadah, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tanggung jawab kita sebagai laki-laki, bertanggung jawab di rumah. Juga sebagai manusia, sebagai orang beriman, bertanggung jawab di mana saja. Fi ai ardin tato wa anta mas'ulun an islamiha. Di mana saja kalian berada, kalian bertanggung jawab terhadap kondisi keislaman itu sendiri. Maka dari itu tingkatkan ketakwaan agar kita bisa menularkan ketakwaan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang berpikir kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah zakat, kita sudah taubat, sudah mengerjakan amal ibadah yang banyak, kita semuanya itu akan menjadi tenang. Orang itu akan menjadi makmur. Orang itu menjadi jauh dari segala macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika sudah hijrah, sudah taubat, sudah zakat, sudah melaksanakan ibadah dan merasa dekat dengan Tuhannya, ujian datang kepadanya. Dikurangi rezekinya, dikurangi kesehatannya, banyak cobaan yang datang kepadanya. Timbul pertanyaan dalam dirinya, di mana keadilan Tuhan? Ini orang yang sudah sholat, sudah zakat, kemudian
dia banyak cobaannya, kadang-kadang orang ini kembali kepada kejahatan semulanya. Bahkan na'udzubillah, kejahatan itu lebih buruk daripada sebelumnya. Ini bermula dari salahnya berpikir. Orang yang salah berpikir biasanya salah dalam berbicara. Orang yang salah dalam berbicara biasanya salah dalam bertindak, dalam bertingkah laku, dalam beramal. Orang yang sudah zakat, orang yang sudah sholat, orang yang sudah hijrah dan bertaubat, bukan berarti cobaan, ujian tidak datang kepadanya. Makin tinggi pohon kelapa, makin kencang angin menerpa. Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia mengira kalau dia sudah beriman, maka Allah tidak akan uji keimanannya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh Allah telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu. Dan kelihatanlah mana yang imannya benar-benar, wala ya'lamannal kadzibin, dan mana yang imannya hanya sekedar bohong-bohongan. Faqsusil qasasa, maka lihatlah kisah-kisah Rasul. Satu saja, pasti semuanya Allah uji dengan ujian-ujian yang sangat luar biasa. Nabi, para nabi, anbiya, rasul, dan para rasul ini semuanya adalah orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan, Allah beri dia tempat yang lebih hebat dibanding manusia biasa. Tapi tetap saja semua para nabi, para rasul itu Allah uji dengan berbagai macam ujian. Tidak ada penyakit yang lebih parah daripada penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada obatnya, tidak bisa diobati oleh siapapun, tersentuh bahkan tidak bisa tersentuh sekalipun. Tidak ada kesedihan lebih sedih daripada Nabi Nuh alaihissalam, ditinggalkan oleh keluarga dan para pengikutnya. Dan juga begitu dengan Nabi Muhammad SAW. Ujian sangat berat, ikut berperang, berdarah, kemudian juga dijauhi oleh keluarga dan kerabatnya. Ujian ini penuh dengan berbagai macam cobaan dan rintangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini? Apakah kita akan tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan kita lari dari cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang cobaan ini adalah undangan buat kita. Barangkali sudah lama kita tidak datang kepada Allah. Kita sudah lama tidak mengadukan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu dengan kita, maka Dia undang dengan cobaan. Begitu datang cobaan, kita datang di sepertiga malam, kita adukan kepada Allah, ya Rabb, hari ini aku begini ya Rabb, tolong aku ya Rabb. Allah rindu dengan tangisan seperti ini. Ini merupakan undangan buat kita. Tapi ada juga orang yang gak perlu diundang, gak perlu diberi dia cobaan, tapi dia tetap datang pada Allah. Inilah manusia yang Allah harapkan, yang Allah muliakan manusia seperti ini. Maka dari itu datanglah kepada Allah, ada ataupun tidak ada ujian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian bukan hanya dalam bentuk kesulitan, tapi ujian juga ada dalam bentuk kesenangan. Wa balaunakum bil hasanat. Kami uji kalian dengan kesenangan, dengan keenakan. Ada nabi yang diuji dengan jabatan, Nabi Daud alaihissalam. Ada yang diuji dengan kekayaan, Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya Allah contohkan kepada kita bagaimana mereka mendapatkan cobaan, kemudian bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan. Semuanya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallah wa rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini adalah ujian. Kadang ujian itu datang dalam bentuk kesengsaraan, dalam kemiskinan, dalam ujian dan cobaan yang lainnya. Kadang ujian ini dalam bentuk kesenangan, kenikmatan. Bagaimana kita mensikapinya? Tentunya semuanya dituntunkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus melihat siapa orang yang menang dalam ujian-ujian ini. Yang menang adalah orang kaya,
yang dapat menafkahkan hartanya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bangunkan masjid, dia bangunkan panti asuhan, dia bangunkan segala macam kebutuhan umat, kemudian disedekahkan hartanya. Harta sampai tapak tangannya saja, tapi tidak sampai hatinya. Itu adalah orang kaya yang menang dalam hal ini. Orang kaya yang bersyukur karena Allah berikan nikmat kepadanya, dia kemudian manfaatkan hartanya itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang menang? Siapa yang lagi yang lulus dalam ujian ini? Orang ujian yang lulus dalam ujian ini adalah orang miskin, orang duafa, ya, yang bersabar terhadap segala ujian yang datang kepadanya. Tetap berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Berusaha semaksimal mungkin, bekerja, tapi tidak dapat juga, ya. Artinya adalah dia harus tetap bersabar, karena upahnya orang sabar itu adalah jannahnya Allah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam kehidupan kita semuanya ini adalah cobaan yang datang kepada kita, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kita sikapi dengan baik, itu akan membawa kita kepada kebaikan. Tentunya Allah juga akan menilai kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, yang teguh keimanannya walaupun diuji dengan berbagai macam cobaan, baik masalah cobaan kenikmatan maupun cobaan dalam bentuk kesulitan dan kesukaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan kepada kita agar benar cara berpikir. Kalau kita benar cara berpikir, insya Allah apa yang datang kepada kita semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal kalian? Apakah kamu tidak berpikir? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingatkan kepada diri kita sendiri, kemudian kepada orang-orang terdekat kita, bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita itu semuanya dalam rangka kita meneguhkan hati kita, meneguhkan diri kita, dan menjadikan iman itu menjadi organik dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan ini adalah sebuah perniagaan. Kita sedang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Hai orang-orang yang beriman, maukah kami tunjukkan kalian pada sebuah perniagaan? Kita berniaga hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam berniaga itu butuh modal, butuh given, butuh sesuatu yang kita berikan lebih dahulu. Kita sampaikan ketakwaan kita, kemudian Allah tolong kita dalam berbagai macam hal. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kita start takwaan, maka Allah berikan dia wa yakhruju min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia jalan keluar dari persoalan kehidupan dia.
Seperti juga ayat yang sering kita baca dalam surat-surat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, setar dulu sembahan kita, wa iyyaka na'budu, kita sembah Allah, kemudian wa iyyaka nasta'in, kemudian baru kita mohon pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah, perbanyaklah ibadah, dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal perniagaan kita, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung yang Allah tempatkan di yaumil akhir nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nastaghfirullahal azim Rabbi israh lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa afiyatan fil jasad wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ya Allah ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa 'indal hisab. Ya Allah ya Rabb, kalau ada di antara kami yang hari ini dalam kesulitan, ya Allah, angkatlah semua kesulitan itu ya Rabbal Alamin. Ya Ghaniyyu, ya Mughni, ya Razzaq. Kalau ada di antara kami yang hari ini dalam kekurangan harta, terhimpit hutang piutang, ya Allah, maka dari itu ya Allah, selesaikanlah semuanya ya Rabbal Alamin. Ya Syafi, kalau ada di antara kami dan keluarga kami yang hari ini dalam keadaan sakit, ya Allah, angkatlah semua penyakitnya ya Rabbal Alamin. Ya Rahman, ya Rahim, Rabbighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.